Saudara yang mengelok-elok gelar Maria sebagai Ibu Tuhan, Bunda Allah itu, saudara tidak membaca kitab suci secara hati-hati. Yang menyebut Maria Bunda Tuhan, Ibu Tuhan siapa? Alkitab, Roh Kudus melalui mulut Elisabet. Dia Bunda Tuhan, dia Bunda Allah bukan dalam arti dia istrinya Allah. Dia Bunda Allah bukan berarti dia yang melahirkan Allah Bapa tidak dilahirkan, tidak beranak, dan beranak dalam arti jasmani. Dia disebut Bunda Allah karena dia menjadi Bunda karena punya anak. Tapi anak yang jadi anaknya, anak yang dilahirkan Bunda ini ternyata penjelmaan firman Allah yang adalah Allah. Itu loh artinya. Jadi gelar Bunda Allah itu bukan untuk menjunjung Marianya, tapi untuk menekankan Yesusnya. Dengan Maria disebut Bunda, berarti Yesus memang betul anaknya, anak manusia berarti Yesus manusia gitu loh, karena punya Bunda. Dengan Bunda ini Bunda Allah, maka Yesus itu betul-betul Allah, karena ditekankan dia adalah Allah. Berarti gelar Bunda Allah itu untuk menegaskan dua kodrat di dalam Kristus. Makanya orang yang tidak mengerti inkarnasi terlalu sembrono merendah-rendahkan fungsi Bunda Maria dan peranan Bunda Maria dalam inkarnasi. Saya tidak perlu Maria katanya. Loh, emangnya Yesus mau lahir dari pohon pisang? Dan Maria bukan berpartisipasi secara aktif, secara pasif. Pada waktu dia diberitahu bahwa dia akan melahirkan bayi Yesus, Lukas 1 ayat 34-35. Lukas 1 ayat 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal mungkin terjadi? Bagaimana hal mungkin terjadi? Ayat 35 langsung. Jawab padanya, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dia tanya, bagaimana mungkin terjadi? Saya dari situ laki-laki kok. Mana mungkin terjadi? Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Lalu ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah pada aku menurut perkataan. Seandainya dia ngomong, saya tidak mau, saya gadis 15 tahun, kok disuruh hamil tanpa suami, menurut hukum bangsaku aku harus dilempari batu, saya takut mati. Kira-kira inkarnasi tertunda enggak? Tertunda ribuan tahun lagi. Nah, selama ini kan sudah diberitahu seorang wanita akan melahirkan anak dalam Kejadian 15. Itu aja nunggu ribuan tahun sampai Mariani datang. Nah, kalau datang dia menolak, saya tidak mau. Ya tertunda ribuan tahun lagi, berarti firman jadi manusia dari Bunda Maria itu bukan tanpa partisipasi dan kerelaan Bunda Maria untuk dipakai oleh Allah menjadi sarana firman-Nya turun menjadi manusia. Ini contoh ketegaran hati seorang gadis. Contoh kelembutan hati yang mempunyai kekuatan iman luar biasa, tidak takut mati untuk menjalankan kehendak Allah, sehingga Sang Juru Selamatlah lahir. Jadi kalau gitu daging yang dipakai Yesus itu dagingnya siapa sebenarnya? Daging yang dipakai Yesus jadi manusia itu dagingnya siapa kalau gitu? Ya dagingnya Bunda Maria. Lupa kita. Sebab dia tidak punya bapak manusia kan? Satu-satunya daging yang dimiliki adalah dari ibunya. Berarti kalau gitu tubuh yang disalibkan untuk keselamatan kita sebenarnya tubuh daging dari mana? Yang mati untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Mati daging dengan siapa? Dagingnya Maria. Bangkitnya daging siapa? Dagingnya Maria. Ada kontribusi luar biasa nggak Bunda Maria ini bagi keselamatan? Ya, dia bukan juru selamat, tetapi dia memberikan tubuhnya untuk dipakai bagi datangnya keselamatan itu.